Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kakak akan menceritakan tentang sebuah cerita yang berkaitan dengan penyakit udara. Nah, ini cerita itu dari saya dan orangnya itu adalah Rizka. Yang kedua tokohnya itu namanya Rizka. Oh iya. Izin ya Ibu. Ya. Pada suatu ketika di bulan Ramadan ada seorang perempuan Cindo muda namanya Rizka. Lalu di sore hari menjelang berbuka, dia membantu ibunya menyiapkan makanan untuk berbuka. Singkat cerita, azan pun berkumandang dan dia pun berbuka puasa. Pada saat pertama berbuka, dia meminum air teh hangat terlebih dahulu, lalu memakan 3 biji kurma. Setelah itu dia sholat maghrib terlebih dahulu. Pada saat sholat maghrib, dia merasakan perutnya lapar dan tubuhnya agak lemas. Walau begitu, dia tetap melanjutkan untuk sholat ini. Lalu sholat pun selesai. Setelah sholat, dia lanjut dengan memakan makanan pokok. Dia membawa nasi sepiring besar, terus juga beberapa lauk pauk. Karena dia merasa lapar, dia memakan makanannya menjadi cepat atau lahap. Dia tidak sengaja mengisi. Lalu, nah di situ dia tetap melanjutkan makannya hingga selesai. Singkat cerita lagi, dia pun tarawih, dan setelah tarawih dia pun tidur dan tidak banyak minum air putih, hanya langsung tidur. Pada saat begitu dia makan tuh dia gak minum air putih lagi. Lalu singkat cerita lagi, pada saat tidur secara tidak sadar ada infeksi dari jamur. Karena cedera itu kan tergigit lalu berdarah. Itu ada infeksi dari jamur Candida albicans jelida. Pada saat bangun di pagi harinya setelah sahur, dia perih, merasakan perih di lidahnya lalu sariawan. Langsung iklan. Iya bisa deh. Iya, sudah ada yang nanya nggak? Hah? Kelompok ini nggak ada semua? Jelas? Iya. Itu pengobatannya pakai apa? Iya, pakai apa? Oh, sembuh dengan sendirinya? Karena kalau itu lagi puasa, jadi karena itu kayak kekurangan tubuh juga menurun. Daya tahan tubuh. Jadi dikasih apa? Iya, vitamin C. Kasih vitamin C ya. Iya sih. Itu kenapa ya bisa tergigit? Kenapa itu? Ibu juga sering sih. Makannya itu lahap ya. Jadi kecepetan gitu ya. Ibu kegigit malah nggak lagi makan mah. Aneh ya. Dia mah tetap kena Kecepatan gitu. Dehidrasi ya. Karena memang kan puasa kan. Biasanya minum. Oh iya. Ibu juga suka kayak gitu. Kok sama ya? Jadi mau nanya, kenapa kalau misalkan lidah digigit sengaja nggak sakit, tapi kalau nggak disengaja sakit? Iya. Kalau gimana? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ini kan sadar, otak kayak mikir berarti jangan jadi gitu. Kalau nggak sengaja kan kayak nggak sengaja gitu. Otaknya gak ngerangsang bahwa itu teh bakalan digigit. Gerak refleks gitu ya. Terus? Ngeri. Ya bagus. Kalau misalnya kita yang Iya, ngeri. Tekanannya juga beda. Ya, tekanannya beda ya, digigit sengaja sama iya, betul tadi. Karena itu kan diatur sama otak ya. Boleh apa? Kenapa kalau lidah kalau minum air panas kepanasnya suka putih? Oh, putih, iya. air panas ke sini. Iya.
Mm-mm. Berarti kan puasa. Kenapa? Kenapa? Baal itu ya, baal ya. Rasanya baal ya. Putih baal kenapa? Di lidah ada apa kemarin? Rasa-rasa itu apa namanya? Papila. Nah, papilanya itu kan kena air panas ya. Sama tadi kulit juga kan melepuh ya. Apalagi lidah. Lidah itu sensitif. Lebih sensitif dari kulit. Lidah lebih sensitif gitu. Makanya kalau kita panas, terlalu dingin gitu kan, itu sebenarnya merusak papila. Merusak papila gitu ya. Jadi bisa putih sama baal. Nah, nanti kalau putih kelamaan bisa bukan. Itu takdir ya. Bisa jamur. Ya, jadi kalau kayak kalau bayi habis minum ASI ya, dikira kan ASI itu baik-baik aja gitu ya. Apalagi ASI biasanya kalau ASI murni sih nggak apa-apa, ASI murni ASI gitu ya. Kalau yang susu formula maksud saya, susu formula biasanya itu bisa menimbulkan jamur. Jadi nanti sariawan ini, kalau nanti ada lihat tetangga yang punya bayi atau mungkin kamu punya adik bayi gitu ya, lihat gitu. Jam 10? Hah? Jam 10 kan? Enggak ya? Sekarang ya? Oh, 9.20 sekarang? Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini akan menceritakan tentang gejala penyakit hidung yang pengalaman dari kami. Pada hari Kamis, pulang sekolah, dia mengajak Billy untuk pulang bersama menggunakan motor baru dari pembelian dari ayahnya. Saat di perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung, ditambah dengan suara petir. Beberapa detik kemudian, hujan pun turun. Dikarenakan dia lupa membawa jas hujan yang menyebabkan mereka kehujanan, akhirnya mereka tiba di rumah masing-masing. Karena capek, Billy tidak langsung mengganti pakaiannya yang basah. Dia malah asingkan pasalnya hingga maghrib. Kemudian dia melanjutkan tugas sekolahnya hingga larut malam. Keesokan harinya, ketika Lili hendak pergi ke sekolah, dia merasakan tidak enak badan dan dahinya terasa panas. Tidak hanya itu, dia juga mengalami bersin-bersin serta hidungnya tidak bisa bernafas dengan biasa karena banyak lendir yang menghalangi reseptor hidung untuk menerima bau. Sudah? Oke, thank you. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menceritakan pengalaman dari teman saya yang mengalami penyakit kulit yaitu jerawat. Sebelumnya ada kami dari penyakit kulitnya mengalami jerawat. Jerawat itu merupakan penyakit umum daripada kalangan remaja, disebabkan oleh bakteri Propionibacterium Akne. Penyebab utamanya karena adanya peningkatan produksi minyak oleh kelenjar sebab saya di kulit, penyumbatan pori-pori oleh sel-sel kulit mati. Itu ya. Selanjutnya, ada faktor munculnya jerawat. Yang pertama, perubahan hormon selama masa pubertas, yaitu perempuan 9 tahun ke atas dan laki-laki 15 tahun ke atas. Selanjutnya, genetika, stres, pola makan, pola tidur, dan kebersihan. Di sini aku mau nyeritain pengalaman aku sendiri, yaitu kena jerawat. Umur 11 tahun saya Iya. aku ketemu jerawat pada umur 12 tahun. Itu karena perubahan hormon dan tidak bisa menjaga pola makanan. Pada awal tumbuh jerawat itu saya merasakan gatal dan buang merah. Terus aku garuk pakai tangan kotor terus melempar jerawatnya. Solusinya ya menjaga kebersihan diri. Oh gitu. Iya. Menjaga pola makan. Oke, sip. Ya. Sudah?
Oke, ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok telinga akan menceritakan kelainan pada telinga, yaitu macular sickness, diambil berdasarkan pengalaman yaitu mama saya. Pada saat itu, mama saya melakukan penerbangan dari Malaysia ke Indonesia. Saat itu kondisi cuaca sangat buruk sehingga mengalami delay pesawat. Saat itu, setelah selesai penerbangan, mama saya sampai di rumah dan tidak langsung beristirahat. Dia melakukan perbincangan dengan nenek saya. Di sela-sela itu, saya memanggil mama saya karena terheran nenek saya berbicara sambil berteriak atau kayak nada tinggi gitu nih. Ketika saya panggil, mama saya itu nggak nengok. Nah, di akhir saya itu menepuk kayak gini karena nggak nengok-nengok. Terus mama akunya nengok, langsung bilang katanya telinga mama berdengung, jadi nggak bisa terlalu dengar. Tadi gara-gara baling-baling pesawatnya keras banget. Nah, setelah itu mama aku pergi buat istirahat tidur. Pas paginya udah mulai bisa mendengar lagi. Dan ternyata disebabkan karena tekanan udara saat kita berada di daratan, tekanan udara di luar lingkungan dan di telinga di dalam telinga kurang lebih sama. Iya, Jadi, betul. jadi pas naik pesawat tuh tekanannya tuh berbeda. Itu kan ada yang disebut tuba iutachius, itu tuh buat mengatur tekanan dalam telinga dan di luar. Nah, bereaksinya gak terlalu cepat, jadinya terjadi pendengungan. Oh, ya. Sip, sudah? Sudah. Oke, ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini mau ngejelasin tentang kelainan sistem panca indera. Tapi sebelum itu aku pengen cerita dulu sedikit. Nah, jadi gini, aku punya teman. Nah, si temannya itu dia tuh selalu baca malam-malam dan lampunya tuh kurang terang gitu loh. Jadi dia tuh selalu bacanya tuh dekat banget. Udah gitu tuh, karena dia tuh selalu melakukan itu secara terus berulang-ulang, akhirnya mata dia tuh selalu ngerasa sakit. Dan kalau misalnya dia saat belajar dia papan tulis tuh dia tuh selalu kayak nggak kelihatan gitu. Nah, dia tuh mau ke periksa ke dokter karena udah terus berlangsung terus kayak gitu dan mengganggu aktivitas sehari-harinya. Nah, ada dua kemungkinan yang waktu itu dokter bilang. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Yang pertama, miopi, rabun jauh, tidak mampu melihat jarak jauh. Miopi terjadi karena satu, bayangan jatuh sebelum retina. Kedua, bola mata terlalu lonjong. Ketiga, kelengkungan lensa mata terlalu besar. Miopi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa ceklung atau negatif. Miopi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa negatif. Iya. Hipermetropi, rabun dekat, tidak mampu melihat jarak dekat karena titik dekat 25 cm. Hipermetropi terjadi karena bayangan jatuh setelah retina, bola mata terlalu pipih, kelengkungan lensa mata terlalu kecil. hipermetropi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cengkung atau positif. Pencegahannya melakukan pemeriksaan mata secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, menggunakan penerangan yang negatif. Nah, kita mau tambahin sedikit. Kalau misalnya kita udah terkena nih penyakit itu, kita bisa melakukan yang pertama menggunakan kacamata, yang kedua kita bisa melakukan operasi lasik. Operasi lasik itu kita tuh tidak seperti memakai kacamata, tapi kita tuh kayak bener-bener kayak mata orang normal. Iya. Nah, satu lagi, kenapa kita nggak boleh baca saat kekurangan cahaya gitu? Karena pupil mata kita tuh berusaha untuk menangkap cahaya, jadi pupil mata kita tuh membesar secara tidak langsung. Gitu. Baik, cukup sekian
presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi